Ya masih di Japek bawah KM41, masih di belakang Base Budiman, kita seset kanan terus. Ya, kebetulan hari ini saya mau melakukan perjalanan dari Bekasi ke Temanggung pulang ke rumah. Tapi siangnya saya harus kerja dulu. Jadi berangkatnya sore, perjalanannya malam lewat tol Trans Jawa. Nah, apa saja yang saya lakukan pas sebelum berangkat? Nih, ada di video berikut. Ini masih pagi ya. Sebelum saya berangkat kerja, saya cek-cek dulu seadanya. Biasanya saya buka kap mesin, terus karena kebiasaan pakai mobil tua, jadi tetap saya cek level olinya. Karena kalau di mobil tua yang udah agak aus dalemannya, biasanya olinya berkurang, jadi harus dikontrol terus. Kalau mobil ini harusnya masih masih oke lah levelnya, karena masih 7 tahun kan. Ini saya tarik dipsticknya, diusap pakai tisu, masukkan lagi terus dicabut. Nah, di situ ada titik-titik level minimum maksimumnya, jadi bisa tahu seberapa level olinya, terus bisa kita lihat kekotoran olinya. Udah harus diganti atau belum. Ini udah agak kotor, jadi memang udah waktunya, udah hampir waktunya tapi belum, masih sisa beberapa ratus kilometer. Nah, selanjutnya radiator. Radiator ini juga saya kebiasaan dibuka radiator capnya karena kebiasaan pakai mobil tua. Kalau mobil muda harusnya dicek di reservoirnya aja bisa di sini. Nah, di tangki plastik ini tinggal dikontrol, itu ada tulisan full dan low. Nah, sesuaikan itu aja. Amannya dikontrol tetap full. Terus di aki, kalau aki basah bisa kita kontrol cairannya, kita senteri dari belakang, terus kita lihat dari depan. Gitu. Ada garisnya juga. Terus ini namanya booster rem. Booster rem ini depannya ada reservoir tambungan oli, bukan oli, minyak rem. Nah, itu dikontrol juga. Kalau ada yang berkurang berarti ada masalah di olinya, entah itu seal atau apa. Selanjutnya washer fluid. Washer fluid ini cairan pembersih kaca, cairan wiper. Ini kurang tapi nanti tambah lah. Nah, ban jangan lupa dicek, sesuaikan tekanannya. Terus lampu-lampu, lampu utama, lampu sen, lampu rem, ya semuanya lah dicek. Udah, kita tutup. Ya, kita start dulu mesinnya. Dirasakan, didengarkan, diresapi. Biasanya kalau ada error-error di mesin gitu, kalau yang udah biasa bawa mobilnya pasti tahu kok. Nah, setelah tadi dicek oli, radiator, level air aki, minyak rem, dan lain-lain, ini pas mau berangkat dirasain dulu pelan-pelan, terus rasain. Kalau ada yang error biasanya kerasa kok, misal kayak ban terlalu keras atau terlalu kempes gitu. Kalau yang udah biasa pasti kerasa aneh. Misal kayak ada getaran yang nggak biasa di mesin gitu, nah dirasain. Kalau nggak ada, kalau mesinnya smooth, normal semua, berarti oke. Pakai feeling aja, nggak usah teori-teori banget. Biasanya kayak apa, terus sekarang dirasain. Khusus mau jalan jauh ini kan harus persiapan ekstra, nggak kayak cuma komuter deket rumah aja. Jadi harus dicek bener-bener. Seperti itu kira-kira. Oke, udah pulang dari kantor. Kita langsung jalan menuju ke Temanggung. Yang pertama mau isi bensin, terus nanti sepertinya mau antigen dulu ya. Coba nanti. Sama mau ke Indomaret dulu beli logistik buat di jalan. Sekian, sampai ketemu di pom bensin. Lupa ngerekam, ini udah di pom bensin. Sudah selesai ngisi bensin. Udah hampir full. Sekarang kita berangkat. Nah, ini menembus kemacetan Jalan Narogong, terke yang kanan. Ini sangat crowded jalannya ya. Sore jam 5:16. Masih jauh menuju Bekasi.
menuju ke Capek. Sing ana gulumu. Ini swab antigen drive-thru dulu. Nunggu hasilnya sekitar 15 menit. Sudah lur. Barusan masnya kesini ngasih hasilnya. Antigen SARS-CoV-2 negatif. Nilai rujukannya negatif. Oke, negatif. Di Medilab ya, laboratorium klinik. Ini jalan apa ini? Aku lali, jalan Raya Siliwangi. Ini terusannya jalan Narogong. Kalau ke sana jalan Narogong, kalau sana ke Bekasi. Gitu. Kita jalan. Barusan sudah isi bensin. Tadi pagi udah dicek oli dan lain-lain. Ban juga sepertinya oke. Barusan saya udah swab antigen juga negatif. Terus tinggal cek Imani. Nantilah di tol lah gampang. Itu sampai jumpa di pintu tol. Nah, ini kita masuk lewat gerbang tol Bekasi Barat. Hari ini lewat tol aja karena ya walaupun kalau cuma satu orang nggak worth ya yang dibayarkan, tapi karena malam ya wis males juga lewat Pantura. Kita lewat tol saja, full tol, nanti rencana sampai Weleri, terus Weleri naik ke arah Temanggung. Kita masuk tol Cikampek bawah, gabung sama truk-truk ini ya. Wih, menyeramkan lur. Gak serem sih tapi bawahnya truk. Pintu rumahmu, izinkan aku duduk bersamamu. Ada yang hendak ku katakan, cobalah untuk mengerti. Barusan pas saya mau ke kanan, di belakang ada truk canter gitu, truk canter Mitsubishi kuning. Dia matiin lampu. Tandanya apa kalau matiin lampu? Kan saya ngesen kanan, dia di kanan matiin lampu, berarti ngasih jalan. Ya wes, saya masuk, tak kasih tanda terima kasih coro Jepang. Coro Jepang tuh kalau mau bilang terima kasih gitu, kedipin lampu hazard 2 atau 3 kali gitu. Turun mas gitu. Nah, kita bareng sama bis, sama ya bis ya jam segini. Ya agak telat sih bis agak sore tadi. Oke, skip. Ini hanya untuk Berbaur sama supir-supir truk. Ini bis-bis sudah pada habis ya, bis Bangsane Haryanto, terus UBL, STJ. yang ingin memisah kita. Percayalah, hanya satu kau di dalam hatiku. Hati dan cintaku ini hanya untuk dirimu. Siapa yang bilang dirimu bagai secawan anggur? Bila habis dalam gelasku, dapat
Jangan dengar apa katanya yang ingin memisah Sampai pada kita. Hanya satu kau di dalam hatiku, hati dan cintaku ini hanya untuk dirimu. Siapa yang bilang dirimu bagai secawan anggur? Bila habis dalam gelasku, dapat ku tuang lagi. Siapa yang bilang dirimu bagai burung di sana? Bila suka dapat ku beli, sudah jemu ku lepas. Bila suka dapat ku beli, sudah jemu ku lepas. Ini kenapa saya tahan kanan terus, karena di lajur 123 di kiri semuanya truk pelan-pelan semua. Sini kanan terus gini nggak masalah, asal kalau ada mobil yang mau nyalip di belakang kita kasih jalan aja. Soalnya sekenceng-kencengnya kita, ya biasanya masih ada yang lebih kenceng. Begitu. Nggak usah saklek kalau kecepatanku udah 100 maksimal di kanan gitu, nggak usah lah kan. Ya siapa juga yang mau Jakarta Semarang di bawah 100. Gemerlape lintang wengi iki sing tak sawang ngelingke aku marang sli. Buntuti bis aja biasanya cepet. Sopir bis tuh tahu di mana dia harus ke sini, di mana dia harus ngapain gitu. Karena tiap hari lewat sini dengan trafik yang sama. Orang bakal Nih kalau dia ngesen kanan terus gini, berarti di kirinya crash. Crash tuh ada mobil. Jangan kita tiba-tiba ngiri, karena dia sendiri ngode. Ini di kiri ada mobil kan, dia tetap sen kanan. wis mbok lenjani. Ini kecepatan sekarang 80 km per jam, lebih dikit, kurang dikit. Kalau kita mau bicara masalah endurance itu ketahanan. Misal harus nyetir sini Jogja sendirian nonstop gitu ya, kita jangan maksain di jalan. Maksudnya kalau kita pakai mobil biasa gini ya, jalannya 90, 100, 110 gitulah. Nggak usah kebut-kebutan musak-masik. Soalnya kalau kita kebut-kebutan musak-masik ngeblong gitu kan, kita mikir. Satu mikir, dua fisiknya lebih tergoncang-goncang gitu kan.
jadi lebih cepet capek daripada kalau kita jalan santai gini, nikmati aja, ikuti bis. Ya masih di Japek bawah KM41, masih di belakang bis Budiman, kita seset kanan terus. Loro ati iki ra bakal ku percaya karo janji-janji palsu ra ono nyatane kowe teko ninggal aku. Ati iki ora bakal iso nampa kowe bali wis kepacut. Loro ati iki janji-janji palsu ra ono nyatane kowe teko ninggal aku. Nah itu jalan di atas ke arah Bandung, kita ke arah timur, ke arah Semarang, Surabaya gitu. Habis ini tol Japek habis, terus masuk tol Cipali, Cikupu, Palimanan. Nah ini gerbang tol Cikampek utama. Ini akhir tol Japek ya, Jakarta Cikampek. Sini masuk tol Cipali. Cukup rame ya. Dari Japek flat ya tarifnya 20.000 jauh deket. Ini bayar 20.000. Kita cari Indomaret setelah ini. Kita Salim Sinjai. Bis sleeper nih. Nah, kira-kira sampai segitu dulu perjalanan saya dari kos dari pagi sampai Cikampek Utama ini. Ini udah masuk tol Cipali, kita lanjut nanti di part kedua biar nggak kepanjangan. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.